Magnet Rezeki. Satu sama terhubung. Hari ini saya entah kenapa kok rasanya pengen banget untuk menyampaikan doa yang banyak yang nanya ke saya, Pak Nas, kalau Pak Nas tuh ada doanya nggak khusus gitu? Ada doa khusus nggak Pak Nas? Saya mikir-mikir gitu ya, ada nggak ya doa khusus saya? Kayaknya enggak gitu ya, kayaknya enggak. Saya tuh kayak ya doa biasa aja gitu, doa yang biasa seperti biasa di eh, apa namanya pada teman-teman. Jadi ya saya nggak punya doa khusus gitu. Tapi kemudian saya mikir kan, oh ternyata ada doa khusus yang saya bawakan gitu ya. Dan itu sejak saya diijazahkan sama kiai, sama guru saya, sejak saat itu saya nggak pernah absen ya. Tiap hari yang saya lakukan adalah selalu membaca doa tersebut ya. Dan doa itu yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada siap nggak nih dengerin doa ini gitu ya? Dan itu saya diijazahkan oleh kiai setelah ngaji beberapa lama, baru kemudian akhirnya diijazahkan gitu ya. Saya itu juga malu-malu banget gitu. Kiai boleh nggak saya minta doa gitu kan, yang saya akan bawakan gitu kan, atau bacakan setiap hari, saya bilang gitu ya, supaya saya bisa dapetin hikmah dari apa yang kiai sampaikan gitu ya. Kemudian akhirnya kiai mendiktekan ya, kiai mendiktekan doa itu, dan itu yang akan saya bagikan sekarang. Dan ternyata doa itu memberikan pengaruh yang besar sekali buat saya ya, karena doa itu mengubah semua persepsi saya tentang dunia ya, tentang dunia dan akhirat ya, tentang dunia dan akhirat. Nah, itu juga yang akan kita bahas ya. Oke ya, jadi doa itu membuat satu jurus yang utama di dalam magnet rezeki, yaitu jurus definisi dunia. Jurus definisi dunia. Dan kemarin saya sempat diskusi juga sama mertua saya, teman diskusi ya, untuk berbicara tentang ilmu-ilmu magnet rezeki ya, dan kaitannya dengan memahami dunia. Saya pakai mazhab definisi dunianya ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil ya. Allah juga memiliki sifat albir ya, maha memiliki kebaikan, juga maha membalas kebaikan ya. Juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ad-dar ya, yang maha membalas ketidakbaikan ya, yang maha membalas ketidakbaikan. Nah, jadi teman-teman semuanya, selama ini kan kita berbicara tentang hadis definisi dunia ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang itu juga akan kita bahas dalam kesempatan kali ini ya, tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bab ke-55 ya, bab tentang keutamaan zuhud di dunia dan anjuran agar mempunyai sedikit harta serta keutamaan kefakiran. Ini ada dalam bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, sehingga akhirnya, dan banyak sekali memang ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana hinanya dunia, tidak bagusnya dunia ya, dan seterusnya ya. Nah, ini saya bacakan beberapa ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama matsalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhazatil ardu زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu ya adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit lalu tumbuh dengan subur. Air itu tanaman-tanaman bumi ya. Kemudian diantaranya ada yang dimakan ya, manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasai, tiba-tiba datanglah kepadanya azab ya, azab kami di waktu malam dan siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin ya. Nah,
Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perumpamaan dunia, bahwa dunia itu hina, dunia itu lemah, dunia itu tidak berharga, dunia itu ya seperti itu ya, bakal hilang ya, seperti itu. Ya. Nah, cuma memang dalam ayat-ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehinaan dunia, dalam satu hadis juga disebutkan tentang kehinaan dunia gitu ya. Nah, di sini ada keterangan dari supaya benar-benar dipahami, jangan sampai akhirnya ya kebencian atau kemarahan atau ketidaksukaan kita terhadap dunia itu akhirnya jadi nggak seimbang ya. Nah, di sini ada satu keterangan di kitab ini, zuhud adalah melepaskan diri dari penghambaan kepada harta. Melepaskan diri dari penghambaan kepada harta itu zuhud ya, dan kesenangan dunia, bukan dunianya ya. Saya garis bawahi ya. Saya garis bawahi bahwa ya yang tidak diperbolehkan adalah ya kesenangan dunia, bukan dunianya. Dunia ini indah sebenarnya. Dunia ini ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia untuk apa? Untuk kita beramal di dalamnya. Yang tidak diperbolehkan adalah gitu ya, kesenangan dunia yang menipu, yang membuat akhirnya kita melupakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan penghambaan hanya diberikan kepada Allah. Ketika ditanya tentang zuhud, Rasulullah SAW menjawab, zuhud tidak berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta benda. Gitu. Jadi zuhud itu bukan berarti ya dia yang halal itu jadi diharamkan. Ya. Ini Rasulullah SAW ya. Jadi zuhud itu bukan berarti mengharamkan apa yang halal. Yang halal apa? Ya, makan, minum gitu kan, itu kan halal. Ya, kemudian juga bermain dengan istri gitu kan, itu kan halal. Ya, kemudian juga bermain dengan anak, itu kan halal. Halal itu semua. Nah, jangan sampai zuhud itu mengharamkan apa yang halal. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang dimaksud dan menyia-nyiakan harta benda. Ya, jadi harta benda itu ya dinikmati buat apa? Untuk menjadi ibadah. Yang dimaksud dengan zuhud di dunia adalah agar apa yang ada di tangan Allah lebih kamu butuhkan daripada apa yang ada di tangan manusia. Nah, ini mudah-mudahan bisa clear, jelas gitu ya. Nah, jadi ya tadi kita sudah sampai pada satu ayat Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kehidupan dunia itu memang hina. Jadi jangan sampai akhirnya ya pemahaman tentang kita membenci dunia atau tidak suka dengan dunia, akhirnya betul-betul kita membuat akhirnya menjauh ya dunia dari kita. Nah, makanya akhirnya ya kita mendefinisikan ulang tentang dunia. Apa itu dunia ya? Dalam sebuah hadis disebutkan ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Ya. Seluruh dunia terlaknat. Terlaknatlah semua yang ada di dalamnya, ya. Seluruh dunia terlaknat, terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Illa makana lillahi minha, kecuali illa makana lillahi minha, kecuali ya apa-apa yang ditujukan untuk Allah dengan cara Allah. Maka akhirnya laptop ini kan jadinya, kalau seandainya laptop ini dipergunakan untuk menghantarkan ilmu, maka laptop ini menjadi mulia, kan begitu ya. Oke, nah kemudian ada pertanyaan lainnya yang akhirnya saya jawab dalam audio saya berjudul Lain Ladang, Lain Ilalang ya, yaitu Pak Nas, itu orang-orang yang nggak kenal Allah. Orang-orang yang nggak kenal Allah tuh mereka kok dikasih rezeki gitu kan. Nah, mereka nggak kenal Allah ya, tapi mereka dikasih ya, dikasih harta, dikasih kemuliaan, dikasih kejayaan gitu kan. Nah, sementara kita kan selama ini beribadah kepada Allah gitu. Saya udah ngamalin tuh ilmu Pak Nas yang perisai rezeki gitu. Tapi kenapa kok ya kita masih miskin-miskin juga? Nah, yuk kita pelajari tentang ilmu yang namanya lain ladang, lain ilalang gitu ya. Bahwa, nah ini saya buatkan grafiknya, mudah-mudahan grafik ini bisa membantu teman-teman semuanya. Bahwa kita kan mau ke akhirat ya semuanya. Bahwa kita mau kembali ke surga. Nah, ini tempat tujuan kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mau kembali ke surga. Ya. Dan ini surga saya simbolkan dengan warnanya warna biru gitu ya. Nah,
kita adalah orang mukmin, muslim dan mukmin, ya. Kita mau kembali ke surga. Nah, sementara orang-orang yang nggak kenal Allah, ya, orang-orang yang nggak kenal Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan letakkan di mana? Mereka akan diletakkan di neraka, gitu ya. Nah, ini menjawab nih, grafik ini yang akan menjawab, gitu ya. Orang yang nggak kenal Tuhan, orang yang nggak kenal Allah, seumur hidupnya mereka melakukan kezaliman. Seumur hidupnya mereka melakukan kezaliman. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan ya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kezaliman yang besar, gitu ya. Nah, maka saya tandai ya, ini dengan warna merah. Kezaliman mereka ini warna merah ya, yang ada di sini ya. Ini warnanya warna merah. Inna syirka la zulmun azim. Orang-orang yang nggak kenal Allah itu telah melakukan kezaliman yang besar. Tapi, gitu ya, pernahkah mereka berbuat baik? Pernah pastinya, gitu ya. Ini yang saya tandai dengan warna biru. Ini perbuatan baik orang yang nggak kenal Allah, gitu ya. Mereka nyebrangin nenek di jalan, gitu ya. Kemudian ngasih makan kucing, ngasih makan anjing, gitu kan. Itu adalah perbuatan baik. Termasuk juga ini, ya, membuat kamera, membuat laptop, gitu ya. Semua yang ada ini semuanya bisa jadi dibuat oleh orang yang nggak kenal Allah. Maka yang biru ini, ya, Allah tuh maha membalas kebaikan. Ya, cuma dibalas di mana? Ya, dibalas di dunia, ya. Maka yang ini nih, ya, yang ini ya dibalasnya di dunia, gitu. Allah akan membalas semua kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kezaliman mereka ini banyak, kebaikan mereka nggak seberapa banyaknya, gitu ya. Nah, tapi Allah akan balas perbuatan kebaikan mereka di dunia. Kenapa? Supaya di neraka, ya, mereka benar-benar udah merah semua, udah, gitu kan, udah nggak ada sisanya kebaikan mereka. Sehingga ketika mereka sampai di alam kubur misalnya, mereka protes sama Allah, gitu kan, ya Allah, ya, perasaan saya udah berbuat baik, gitu kan, banyak orang yang mendapatkan manfaat dari saya, ya kata Allah kan, kata Tuhan, ya, kata Allah, ya kan saya udah balas semuanya di dunia, saya udah nggak punya utang lagi, gitu. Sementara orang yang beriman, dia, ya, ini yang warna biru nih, ya, berwarna biru, ini adalah kebaikan. Makanya disebutkan kalimat la ilaha illallah itu adalah kebaikan yang agung, yang besar, yang mulia, ya. Dan tidak ada kalimat yang lebih agung daripada la ilaha illallah, ya. Tidak ada kalimat yang lebih agung daripada itu, dan kita mengulangnya setiap sehari 5 kali, gitu kan. Bukankah berarti kita adalah orang yang berbuat kebaikan, gitu kan. Nah, cuma ada unsur ini nih, ya. Ada unsur neraka yang nempel dalam diri kita. Sementara surga itu bersih, ya. Surga itu bersih. Surga itu nggak akan diisi oleh, ya, hal-hal yang sifatnya, ya, ke neraka, gitu, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai dosa. Inilah yang disebut sebagai perisai, gitu ya. Sementara orang-orang yang, ya, nggak kenal Allah itu memang perisainya banyak banget, gitu. Cuma kan mereka nggak dapetin surga, mereka dapetinnya neraka, gitu. Sehingga akhirnya ini disebut sebagai lain ladang, lain ilalang, ilmunya beda. Orang barat, gitu ya, mereka berbuat kebaikan sedikit aja itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Islam, ya, mereka berbuat dosa dibalas juga. Di mana dibalasnya? Sebagian di dunia kalau mau tobat, gitu loh. Tapi kalau seandainya yang nggak tobat-tobat juga masih banyak banget, gitu ya, mungkin sebagiannya sebelum nyampe ke surga, gitu ya, itu diceburin dulu ke neraka, gitu. Jadi jalurnya ke sini dulu nih, belok dulu dia baru ke sana, gitu loh. Harusnya kan langsung tanpa hisab. Tapi karena belum dicuci, ya dicuciin neraka. Nah, dunia ini akhirnya bisa menjadi pencucian juga dari dosa, gitu ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang memahami konsep ini, akhirnya mereka malah bersyukur ketika ada detox rezeki. Ada jurus lagi, ya, yang bernama detox rezeki. Jadi ketika kita didetox oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malah bersyukur. Terima kasih ya Allah, gitu kan, didetox, ya. Nah, ini ada pertanyaan. Sorry. Pak Nas, bagaimana dengan orang bukan muslim yang seumur hidupnya berbuat baik? Ya sama. Ya kayak gini, seumur hidup berbuat baik. Mau berbuat baik, ya, mau berapa banyak perbuatan baiknya, ya. Adakah perbuatan
ya, adakah perbuatan baik yang lebih besar daripada mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan? Itu adalah perbuatan baik yang maha agung, yang tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat yang agung, ya. Itu kalimat yang agung, kalimat yang tinggi, seperti itu, ya. Jadi mau berapa banyak pun kebaikan mereka, tapi mereka nggak ngakui Tuhan gitu. Mereka nggak ngakui Allah. Mereka nggak ngakui bahwa yang membuat mereka itu adalah Allah yang maha agung. Ya udah, mereka masuknya dalam grafik yang mana? Nah sekarang pertanyaannya, Anda grafik yang mana nih? Gitu kan? Anda grafik yang mana? Ya, apakah Anda grafik orang yang langsung, ya, to the point, langsung masuk surga? Tapi konsekuensinya, ya, konsekuensinya yang merah ini dibalas nih berupa ketidakmudahan hidup gitu loh, ya, kesakitan, ketidakmudahan gitu ya, seperti itu, ya. Nah kalau mu'alaf bagaimana? Kalau mu'alaf ketika mereka, ya ini ada pertanyaan, kalau mu'alaf bagaimana? Oh enak banget gitu ya, mu'alaf ini, ya. Kalau mu'alaf gitu, dia yang tadinya dia merahnya banyak ini, yang tadinya dia merahnya banyak, ketika dia mu'alaf langsung ke atas tuh langsung jadi muslim. Seluruh yang merahnya itu gitu ya, dilupakan sama Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak diingat lagi sama Allah. Dicuci bersih. Seperti ya kertas yang baru lagi. Kan enak banget, makanya ayo ya ajak teman-temannya kita untuk mu'alaf gitu ya. Untuk mu'alaf. Nah, sekarang ini ada juga pertanyaan. Dosa saya banyak Pak Nas, berarti yang merahnya nih ya. Ya, oke, saya delete semua ini apa namanya? Marker-markernya ya. Oke, ya. Mudah-mudahan dengan grafik ini bisa jadi jelas ya. Jelas banget konsep ini. Oke, bagaimana kalau dosanya kebanyakan? Oke lah, kalau seandainya pun Anda dosanya banyak gitu loh. Ya, nih nambah dosa kan? Nambah dosa banyak gitu. Sepanjang Anda masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, sepanjang Anda masih mengakui bahwa Allah Rabbul Alamin, asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kebaikan Anda tercatat sangat banyak. Ya. Nah, tinggal ya ini gimana caranya? Dalam Al-Qur'an, dalam hadis disebutkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang jahat itu dengan perbuatan baik yang akan menghapuskan ya yang merah ini, ya. Kalau udah tobat dari dosa bagaimana? Ya. Kalau udah tobat dari dosa, persoalannya begini. Orang yang beriman itu, gitu ya, orang yang beriman itu Allah akan kasih yang merah ini terus. Makanya ya dalam sebuah hadis disebutkan seandainya gitu ya. Ini ada hadisnya enggak? Ya. Seandainya sayang saya belum fotoin ya. Seandainya ada seorang hamba yang udah nggak lagi berdosa, maka Allah akan gantikan dengan makhluk yang lainnya yang dia berdosa lalu kemudian dia minta ampun dan Allah ampuni, gitu. Jadi Allah tuh suka sekali dengan orang yang bertaubat, itu suka dan cinta banget gitu ya, seperti itu. Nah, Pak Nas, bagaimana kalau jika sudah taubat tapi sholat kadang masih bolong? Apakah Allah memaafkan? Insya Allah Allah maafin, karena Allah maha pemaaf. Ya, Allah al-afu, Allah maha pemaaf, al-ghafur, ya, maha pengampun. Cuma Allah juga syadidul iqab, ya, wallahu syadidul iqab, itu sifatnya Allah juga. Maka harus hati-hati, harus seimbang gitu loh antara ya antara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia meminta ampun kepada Allah dan takut gitu ya kalau Allah tuh mengazabnya gitu. Kalau dosa syirik, apakah gimana? Ya dosa syirik itu masuk yang ini, yang merah. Ya, dosa syirik itu masuk yang merah. Maka harus hati-hati. Dosa syirik ini, ya. Dosa syirik itu masuk yang merah. Hati-hati kalau udah kebanyakan dia masuknya ke neraka. Kalaupun seandainya ada sedikit kebaikannya, kalau seandainya nanti ya, nih saya ini kan ya. Kalau ini kan, nah ini kan yang setengah-setengah nih. Setengah yang biru, setengah yang merah gitu. Ya, setengah yang biru, setengah yang merah gitu. Ya jalurnya begini di jalurnya, gitu jalurnya. Nah sekarang coba ketik di komen ya.
Saya ngajak dalam materi ini adalah Anda gitu ya, Anda masuk surga tanpa hisap. Itu jadi goal. Oke? Goalnya adalah, ini goalnya. Tulis di komen, saya mau, tulis di komen, saya mau masuk surga tanpa hisap. Gitu. Ya. Tulis di komen, saya mau masuk surga tanpa hisap. Panas, bagaimana caranya melunasi hutang riba? Gampang, yang penting tahu dulu kalau itu salah. Yang kedua, ikuti materi-materi saya. Ada judul, ada audio berjudul ya. Ada audio berjudul melunasi hutang. Bagaimana cepat lunas utang ya. Oke, gini. Dosa riba bagaimana? Setinggi-tingginya dosa gitu ya. Setinggi-tingginya dosa. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Yang penting sadar bahwa ya udah, memang akhirnya masuknya di mana ya? Masuknya di yang merah ini. Nah, asalkan Anda tahu betul tentang konsekuensinya, ya. Konsekuensinya apa? Akhirnya ada audio berjudul Detox Rezeki. Jadi, kita belajar 3 jurus hari ini, ya. Definisi dunia, kemudian lain ladang lain ilalang, kemudian detox rezeki. Nah, kalau udah siap ini, saya akan masukkan ya doanya Kiai ya, doa Kiai yang mudah-mudahan ini bisa memudahkan teman-teman semua. Udah siap belum ya? Tapi tulis dulu di ini. Saya mau masuk surga tanpa hisab. Yes. Alhamdulillah ya. Saya mau masuk surga tanpa hisab. Saya mau masuk surga tanpa hisab. Barakallah ya. Mudah-mudahan insyaallah semua kita akan masuk surga tanpa hisab, dan mudah-mudahan grafik ini jadi memudahkan kita ya. Memudahkan kita bahwa oh kayak gini jalurnya gitu ya. Nah, jadi kalau udah kayak gini, hati-hati nih dengan yang ini namanya dosa. Ya. Dan dosa ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah mudah-mudahan dosa kita cuma dibalas di dunia aja. Ya. Di akhirat kita tanpa hisab. Maka harus siap nanggung ya, kayak misalnya kayak kena corona gitu ya. Ya kayak kena corona udah bismillah, mudah-mudahan digugurkan dosa gitu aja gitu ya. Insya Allah. Nah, sekarang teman-teman semua, untuk memudahkan itu, yuk sama-sama ada doa guru saya yang memudahkan ya. Doanya bagaimana ya? Udah siap belum ya? Ini ilmu mahal nih teman-teman semua ya. Sampai sekarang saya terus aja, itu nggak pernah saya alpa dengan doa ini. Untuk memudahkan saya mengaplikasikan 3 jurus. Definisi dunia, lain ladang lain ilalang, dan detox rezeki. 3 jurus ini yang gitu ya memudahkan saya ya memahami tentang doanya Kiai. Apa doanya? Ini dia ya. Ini doa dipermudah urusan dunia dan akhirat ya. Doanya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha ar-rahmatika man siwak ya. Perlu dicatat, screenshot aja, gaya belajar sekarang mah screenshot kan ya. Silakan di screenshot ya. Ya, silakan di screenshot. Insyaallah doa ini ya. Jadi pada saat itu saya minta ijazah dari guru saya, Kiai. Saya mau minta doa gitu kan. Boleh nggak gitu. Itu pun setelah saya ngaji beberapa lama. Gitu ya, yang malu-malu banget saya gitu ya, untuk meminta doa kepada Kiai. Tapi alhamdulillahnya saya tuh kaget gitu. Alhamdulillah gitu kan. Diizinkan sama Kiai gitu kan. Artinya dikasih gitu doanya sama Kiai gitu. Akhirnya ya alhamdulillah. Nah, ini saya selalu baca doa ini. Allahumma ya Allah. Ya. Ya farijal ham. Ya. Ini kan kita sebagai seorang yang apa ya? Seperti merintih gitu loh, ya. Seperti kita merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, yang meleraikan duka cita. Ya Allah, yang melapangkan kekusutan. Ya Allah, yang menyahut doa orang yang sedang susah ini, ya Allah. Yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat. Ya, dan menyayangiku di dalam keduanya. Nah, ini yang menjadi
Allah Karim ya. Ini yang menjadi apa ya, hikmah bagi saya pada saat saya berdoa warahimahuma, dan engkaulah yang ya merahmati aku di keduanya, yaitu dunia dan akhirat ya. Jadi jangan sampai akhirnya saya memusuhi dunia ya. Jangan sampai memusuhi dunia, karena di dunia inilah tempat beramal ya. Kalau kita memusuhi dunia, nanti kita mau beramal di mana gitu kan ya. Tapi juga gitu ya, kita punya visi untuk masuk ke dalam surga. Ada pertanyaan, apakah ada waktu tertentu untuk baca doa ini? Kalau saya setiap habis sholat ya, saya setiap habis sholat saya baca doa ini gitu ya, karena diijazahkan oleh guru saya, oleh kiai saya. Jadi ya, di sini engkau mengasihi aku, maka rahmatilah aku dengan satu rahmat yang mencukupi untukku berbanding dengan rahmat yang ada pada selain. Artinya rahmat ya, rahmat dari selain Allah Subhanahu wa taala ada nggak sih gitu kan? Ya ada aja gitu kan, rahmat selain dari Allah. Rahmatnya IMF gitu kan, rahmatnya ya PBB gitu kan ya, rahmatnya orang bank gitu kan ya, rahmatnya ya mertua gitu kan ya, rahmatnya ya kekasih gitu kan ya, rahmatnya semua rahmat-rahmat yang lain gitu kan. Nah, kita mau supaya rahmatlah aku dengan satu rahmat yang mencukupi untukku berbanding dengan rahmat yang ada pada selainmu. Di selain kita ada rahmat, di selain kita tuh banyak rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi kita tuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang udah nggak perlu lagi yang lain gitu. Ya. Ya Allah, tolong kasih aku rahmat yang akhirnya aku nggak perlu yang lainnya ya. Dan ini doa terus gitu kan saya baca, terus saya nikmati, terus saya zikirkan gitu ya. Saya baca aja nggak putus-putus gitu ya. Pokoknya ini doa yang saya bekali juga anak-anak saya dengan doa ini gitu kan. Saya bekali dengan orang-orang yang paling saya cintai dengan doa ini gitu ya. Agar kita memudahkan untuk masuk surga tanpa hisab gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya doa ini ya akan memudahkan kita memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala ya. Dan silahkan di screenshot ya. Nanti kalau seandainya tulisannya belum jelas, nanti saya akan posting juga ya. Saya bacakan sekali lagi ya. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha an rahmatik man siwak. Ya Allah yang meleraikan duka cita, ya Allah yang melampangkan kekusutan, ya Allah yang menyahut doa orang yang sedang susah, yang maha pengasih di dunia dan akhirat, dan yang menyayangiku di dalam keduanya. Menyayangi di dunia, menyayangi di akhirat. Jadi jangan sampai kita disayangi doang di akhirat, tapi di dunia nggak disayangi. Kita pengen disayangi di dunia dan akhirat. Engkau mengasihi aku ya Allah, maka rahmatilah aku dengan suatu rahmat yang mencukupi untukku. Jadi udah cukup gitu dari Allah Subhanahu, berbanding dengan rahmat yang ada pada selainnya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan doa ini ya melengkapi ilmu kita ya. Dan saya tadi sedikit ulang ya tentang grafik kita ya. Ini grafik penting banget. Teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa benar-benar clear tentang grafik ini. Ini karena grafik ini penting banget ya. Grafik ini penting banget ya untuk menjadi gambaran, karena banyak yang akhirnya kebingungan dengan konsep-konsep ya kenapa kok gitu kan orang-orang yang nggak kenal Tuhan gitu ya, mereka dapetin kebaikan demi kebaikan gitu. Ya biasa aja, nggak biasa-biasa, karena Tuhan yang kita sembah itu memang maha baik gitu loh ya, maha baik. Ada yang berbuat kebaikan ya dibalas sama Allah gitu. Ada yang berbuat kebaikan ya dibalas sama Allah. Nggak mungkin nggak dibalas gitu loh. Kita aja ada orang berbuat kebaikan kita balas kok, siapapun mereka gitu. Apalagi Allah gitu kan. Oke, ada pertanyaan, kalau perempuan haid boleh nggak baca doa ini? Ya boleh.
boleh ya, boleh baca ini walaupun sedang haid ya, silahkan. Kemudian Ustadz Abu Sofi, Qabil tuh, Masya Allah ya, mudah-mudahan ini ya ajaz tuh ya. Mudah-mudahan ya saya ajazahkan kepada teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah Kang Muaz luar biasa ya. Nah Kang Muaz ini saya melihatnya adalah satu dan gini teman-teman semua, dengan ilmu Islam ini, dengan ilmu magnet rezeki ini, akhirnya kita semua bisa mengamalkan ilmu ini latar belakang apapun ya, baik dia sudah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akhirnya kekayaannya menjadi tambah bersyukur kepada Allah, maupun orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa disyukuri juga gitu kan, dengan ya prinsip paradox of Candy yang sudah kita pelajari ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya ya. Dibaca berapa banyak? Ya kalau saya cukup sekali setiap habis sholat gitu ya, seperti itu. Qabil tuh banyak ya, ajaz tuh. Oke ya, doa ini boleh nggak dibagikan untuk orang lain? Gini, kalau persoalan dibagikan nggak dibagikan, jangan bagikan dulu sebelum Anda jatuh cinta dengan sesuatu yang mau Anda bagikan. Al-fakir la yu'ti syai'. Seorang yang fakir itu nggak bisa memberi gitu loh. Anda gimana bisa memberi gitu loh sebelum Anda jatuh cinta? Saya pun nggak bagikan ini. Tanya sama teman-teman magnet rezeki. Saya belum pernah bagikan doa ini. Baru hari ini gitu ya. Sampai entah kenapa kok hati saya pengen bagikan di sini sekarang gitu. Artinya saya emang udah jatuh cinta sama doa ini. Jadi jangan dibagikan sebelum Anda jatuh cinta gitu. Ya. Oke? Jadi Anda boleh bagikan dengan syarat Anda udah jatuh cinta. Kalau belum jatuh cinta jangan deh, ya. Oke, ya, jatuh cinta dulu dengan doanya baru dibagikan, ya. Terima kasih, ya. Bagi yang belum ke Magnet Rezeki, ya, silahkan ikuti materi Magnet Rezeki secara gratis di channel Telegram t.me audio Magnet Rezeki, dan info-info kegiatan itu ada di t.me /rahasia magnet rezeki ya. Jadi silahkan, semuanya free ya, semua free. Kita nggak berbagi, kalaupun di magnet rezeki itu yang berbayar itu yang sifatnya coaching ya, coaching dan training. Tapi kalau ilmunya kita gratiskan. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Saya Nasrullah undur diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati Anda semua ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.